Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6, yaitu terdiri dari 4 orang mahasiswa dari Universitas Islam Indonesia, Angkatan 2020. Yang pertama ada saya sendiri, Rizky Fajri Nofriansyah, dengan nomor induk 20612039. Dan yang kedua ada Mbak Elisa Prihatiningsih dengan nomor induk 20612012. Yang ketiga, ada Mbak Asliha Latifatunisa 20612028. Dan yang keempat ada Titi Kolifati yang bernomor induk 20612037. Oke, baik. Kami di sini akan mempresentasikan tentang sintesis dan karakterisasi senyawa kompleks ZN2 sebagai senyawa anti alga pada cooling water industry. Oke, untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh Mbak Titi Khalifati. Yang pertama ada pendahuluan. Salah satu kebutuhan utama pada proses industri adalah air pendingin atau cooling water. Air yang digunakan sebagai pendingin tersebut harus memiliki kandungan padatan terlarut rendah, bebas mikroorganisme, terutama jamur dan lumut, dan tidak korosif. Pada penelitian ini telah berhasil diteliti material penghambat pertumbuhan mikroorganisme atau alga pada cooling water menggunakan senyawa kompleks ZN2-EDTA. Berdasarkan paten nomor 2002098231. Senyawa Na2-EDTA memiliki kemampuan menghambat dan mencegah pertumbuhan alga dan bakteri dalam air. Next. Senyawa kompleks ZN2-EDTA disintesis dengan perbandingan mol logam dan ligan sama dengan 1:1 dan dikarakterisasi dengan instrumen spektrofotometer UV-Vis dan spektrofotometer Fourier Transform Infrared atau FTIR. Aktivitas penghambatan senyawa kompleks ZN2-EDTA diuji dengan menganalisis perpendaran alga menggunakan instrumen spektrofotometer UV-Vis dan menganalisis beras sheltering alga. Pada penelitian ini, aktivitas penghambatan senyawa kompleks ZN2-EDTA dibandingkan dengan kontrol positif senyawa seiton yang biasa digunakan di dunia industri. Untuk metode dan alat penelitian, yang pertama ada gelas ukur, yang kedua gelas beker, botol reagen, hot plate, stirrer, batang pengaduk, botol semprot, kaca arloji, timbangan analitik, oven, kertas saring, laminar airflow, spektrofotometer UV-Vis 1800 dan spektrofotometer JASCO FTIR 5300. Dan juga ada bahan yang digunakan. Ada 6 bahan yang digunakan. Yang pertama ada ZnCl2 anhidrat, yang kedua ada Na2-eta, ada Aquades, metanol 98%, cooling water, senyawa biosit, merek Seiton. Untuk metodenya sendiri, sintesis senyawa kompleks Zn2-eta 1,1. Yang pertama ada masing-masing senyawa dilarutkan dalam Aquades. Yang kedua, larutan dicampurkan dan dipanaskan pada suhu rendah selama 1 jam. Jadi masing-masing senyawa dilarutkan di dalam Aquades. Lalu keduanya itu dicampurkan lalu ditempatkan, kemudian dipanaskan selama 1 jam dengan suhu yang rendah. Setelah itu proses sintesis dihentikan ketika volume larutan telah mencapai 1/3 volume awal. Yang keempat, larutan didinginkan dan disaring sehingga diperoleh endapan filtrat. Setelah mendapatkan endapan tersebut, filtrat yang diperoleh
didiamkan selama beberapa hari pada suhu ruang sampai terbentuk kristal. Lalu kristal yang terbentuk tadi direkristalisasi dan dikarakterisasi dengan instrumen spektrofotometer, UV vis, dan FTIR. Untuk perpendaran alga, yang pertama digunakan 3 sampel cooling water yang berbeda untuk diuji penghambatan pertumbuhan alga. Lalu setelah itu, setiap set sampel cooling water pada volume yang sama diukur perpendaran alganya sebelum diberi perlakuan menggunakan spektrofotometer UV vis pada 590 Nm dan 550 Nm. Lalu, sampel cooling water yang mengandung alga tanpa penambahan senyawa apapun. Yang B, cooling water yang mengandung alga yang telah ditambah senyawa seton 10 ppm. Sampel cooling water yang mengandung alga yang telah ditambahkan senyawa kompleks Zn2-eta dengan variasi konsentrasi 5 ppm, 10 ppm, 50 ppm, dan 100 ppm. Yang keenam, di-shaker selama 24 jam. Lalu setelah 24 jam diukur absorbansinya pada panjang gelombang 590 Nm dan 550 Nm. Sebagai pembanding, setiap set sampel dianalisis berat keringnya. Lalu kertas saring dikeringkan pada suhu rendah selama 1 jam. Kemudian ditimbang untuk mengetahui berat sel keringnya tadi. Lalu yang terakhir adalah uji ini dilakukan selama 14 hari berturut-turut pada kondisi sampel yang sama. Oke, baik. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Nah, di sini untuk hasil dan pembahasan ada beberapa poin-poin yang didapatkan pada penelitian ini. Yang pertama yaitu ada sintesis dan karakterisasi senyawa kompleks ZN-EDTA. Oke, nah pada penelitian ini telah dilakukan sintesis senyawa kompleks Zn2-EDTA dari senyawa ZnCl2 dengan ligan Na2-EDTA. Nah, hasil dari sintesis ini diperoleh senyawa kompleks Zn2-EDTA yang berbentuk kristal, berwarna putih dan keruh. Kemudian senyawa kompleks hasil sintesis dikarakterisasi panjang gelombang maksimalnya menggunakan spektrofotometer UV vis dan dikarakterisasi gugus fungsinya menggunakan spektrofotometer FTIR. Nah, adapun hasil dari karakterisasi senyawa ZN-EDTA dengan spektrofotometer UV vis, nah didapatkan pada senyawa ZnCl2 anhidra didapatkan panjang gelombang maksimum yaitu 652 nanometer, dan pada Na2-EDTA panjang gelombang maksimum didapatkan sebesar 472,5 nanometer dan senyawa kompleks Zn2-EDTA dihasilkan pada panjang gelombang maksimum 752 nanometer. Nah, kemudian yang selanjutnya ada hasil dari panjang gelombang maksimal senyawa ZnCl2 ini, kemudian ligan Na2-EDTA dan senyawa kompleks tadi menunjukkan bahwa senyawa kompleks Zn2-EDTA memiliki panjang gelombang maksimum yang berbeda dari unsur pembentukannya, yaitu ada ZnCl2 dan EDTA. Kemudian munculnya panjang gelombang pada 752 nanometer menunjukkan adanya pergeseran batokromik, yaitu pergeseran puncak absorpsi ke arah panjang gelombang yang lebih besar. Nah, dapat dilihat dari gambar 1 menunjukkan ini adalah hasil FTIR dari ligan Na2-EDTA dan senyawa kompleks. Nah, ini kita bisa lihat hasil FTIR yaitu antara bilangan gelombang dengan persen transmitansi. Untuk yang garis warna pink ini itu merupakan senyawa ZN-EDTA2. Kemudian yang berwarna ungu kebiruan yaitu senyawa Na2-EDTA. Kita bisa melihat hasil peak-nya. Nah, ini merupakan ikatan ZN-EDTA yang mana pada bilangan gelombang tertentu. Nah, di sini berdasarkan hasil spektra ini dapat dilihat bahwa terbentuknya senyawa kompleks ZN-EDTA diindikasikan dari munculnya
adanya vibrasi gugus Zn dengan gugus O dan N dari ligan EDTA sendiri. Nah, pada spektra tersebut terjadi vibrasi gugus ZNO muncul pada bilangan 478,35 cm dan vibrasi gugus ZNN pada spektra muncul pada bilangan 516,92 cm. Nah, menurut literatur vibrasi gugus ZNO akan muncul pada bilangan 400, nah di sini 486 cm. Dan vibrasi gugus ZNN akan muncul pada bilangan gelombang 570,93 cm. Oke, nah selanjutnya yaitu selanjutnya akan dijelaskan oleh Elisa. Baik, untuk selanjutnya yaitu aplikasi dari senyawa kompleks Zn2-EDTA sebagai senyawa anti-alga pada cooling water industry. Di mana pada hasil identifikasi alga pada air cooling water yang tertera pada tabel yang dilampirkan, itu menunjukkan bahwa kandungan alga yang terdapat pada sampel cooling water adalah alga hijau dan alga coklat. Nah, oleh karena itu, uji aktivitas penghambatan senyawa kompleks Zn2-EDTA pada pertumbuhan alga dilakukan dengan menganalisis perpendaran alga menggunakan instrumen spektrofotometer repeated dan menganalisis berat sel kering alga sebagai pembandingnya. Next. Nah, untuk uji aktivitas senyawa kompleks Zn2-EDTA pada penghambatan pertumbuhan alga melalui analisis perpendaran alga, hasil yang pertama yaitu hasil aktivitas penghambatan senyawa kompleks Zn2-EDTA pada pertumbuhan alga hijau. Next. Next. Dan untuk hasil yang kedua yaitu hasil uji aktivitas penghambatan senyawa kompleks Zn2-EDTA pada pertumbuhan alga coklat, di mana pada uji aktivitas penghambatan senyawa kompleks Zn2-EDTA pada pertumbuhan alga hijau dan alga coklat ini, ketika diberi sampel cooling water, ketika sampel cooling water tidak diberi perlakuan apapun, pertumbuhan alga hijau dan coklat semakin meningkat setiap harinya. Nah, hal itu tuh dapat terlihat dari tingginya jumlah alga pada sampel yang dilambangkan dari nilai absorbansi perpendaran alga yang terukur dengan spektrofotometer Vivis. Nah, sedangkan ketika sampel cooling water yang mengandung alga diberi perlakuan dengan senyawa kompleks Zn2-EDTA, terlihat bahwa pertumbuhan alga dapat dihambat setiap harinya. Nah, hal itu dapat dibuktikan dengan rendahnya nilai absorbansi perpendaran alga yang terukur baik pada alga hijau ataupun coklat. Bisa dilihat pada grafik yang dilampirkan. Ketika sampel cooling water diberi senyawa kompleks Zn2-EDTA, jumlah alga pada sampel cooling water dapat ditekan hingga 97% untuk alga hijau dan 99% untuk alga coklat. Nah, jika dibandingkan dengan sampel tanpa perlakuan apapun. Jadi perbandingannya itu untuk alga hijaunya itu 97% dan untuk alga coklatnya itu 99%. Hal itu membuktikan bahwa senyawa kompleks Zn2-EDTA sangat potensial menghambat pertumbuhan alga dalam sampel cooling water. Next. Nah, selanjutnya yaitu uji perbandingan uji aktivitas penghambatan pertumbuhan alga senyawa kompleks Zn-EDTA dengan kontrol positif seton. Bisa dilihat pada grafik yang dilampirkan, menunjukkan bahwa senyawa kompleks Zn2-EDTA memiliki kemampuan penghambatan yang lebih tinggi pada pertumbuhan alga dibandingkan dengan kontrol positifnya, yaitu yang biasa disebut dengan seton. Senyawa kompleks Zn2-EDTA mampu menghambat pertumbuhan alga sebesar 98% untuk alga hijau dan 87% untuk alga coklat. Nah, pada hasil yang didapatkan pada grafik yang tertera tersebut, membuktikan bahwa senyawa kompleks Zn2-EDTA lebih berpotensi menghambat pertumbuhan alga dibandingkan senyawa komersil yang sering dipakai industri. Next. Dan selanjutnya yaitu uji aktivitas senyawa kompleks Zn2-EDTA pada penghambatan pertumbuhan alga melalui analisis berat kering. Jika dilihat dari grafik yang telah didapatkan,
sampel cooling water yang diberi penambahan senyawa kompleks Zn2-EDTA dapat dilihat pada hari pertama sampai hari kedua, pertumbuhan alga mengalami peningkatan yang sedikit. Kemudian pada hari ketiga sampai hari ketujuh terjadi peningkatan pertumbuhan yang signifikan. Nah, pada kondisi ini itu, alga mengalami pembelahan sel sehingga pertumbuhannya itu sangat cepat karena pembelahan sel itu terjadi secara maksimal. Nah, sedangkan pada hari ke-8 sampai hari ke-14, pertumbuhan alga mulai mengalami penurunan secara pelan-pelan. Kenapa bisa terjadi? Karena alga mulai mengalami penurunan pembelahan sel, sampai pada akhirnya tuh semua selnya itu tuh mati, karena tidak dapat melakukan pembelahan sel lagi. Sehingga senyawa kompleks Zn2-EDTA terbukti memiliki kemampuan penghambatan pertumbuhan alga yang lebih baik jika dibandingkan senyawa komersil seiton yang biasa digunakan di industri untuk menghambat pertumbuhan alga. Next. Selanjutnya, untuk kesimpulannya akan disampaikan oleh Asliha. Oke, baik. Untuk kesimpulan dari jurnal dan penelitian ini, yaitu senyawa kompleks Zn2-EDTA berhasil disintesis dari senyawa ZnCl2 anhidrat dan Na2-EDTA dengan perbandingan mol logam banding ligan, yaitu 1:1. Nah, senyawa kompleks Zn2-EDTA memiliki karakteristik panjang gelombang maksimal yaitu 752 nanometer. Ikatan ZNO dari ligan EDTA muncul pada serapan 478,35 inci per sentimeter dan ikatan ZNN dari ligan EDTA muncul pada serapan 516,92 per sentimeter. Kemudian senyawa kompleks Zn2-EDTA pada konsentrasi 50 ppm terbukti mampu menghambat pertumbuhan alga hijau hingga 98% dan alga coklat hingga 87% jika dibandingkan dengan kontrol positif seiton. Oke, baik. Kami semua telah menjelaskan bahwasannya terkait dengan materi yang kami sampaikan tadi, ada beberapa materi yang mungkin kurang di kami, karena kami sekelompok ini hanya memaparkan materi sesuai dengan pengetahuan kami dan tidak juga 100% menguasai materi ini. Mengapa? Karena kami di sini tujuannya hanya belajar dan ingin memberitahu ataupun memberikan hasil belajar kami kepada adik-adik atau kakak-kakak atau ibu bapak yang ingin menonton video kami ini. Dan juga kami ingin minta maaf jikalau ada kata yang kurang ataupun yang salah ataupun yang tidak sesuai dengan intonasi. Karena sekali lagi kami masih dalam tahap belajar. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.